Halo Sobat DC, kembali lagi kita ke Bincang Bencana. Kenalin, nama saya Mulyati dan hari ini kita kedatangan narasumber Ibu Sinta Kaniawati dari APAD. Terima kasih. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai hubungan bencana dan pariwisata. Nah, ini Bu, seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia sendiri mempunyai banyak sekali kekayaan alam yang sangat eye-catching. Itu. Nah, selain itu juga Indonesia mempunyai apa ya Bu? Selain itu juga Indonesia termasuk ke dalam jajaran negara yang rawan sekali bencana. Betul. Nah, menurut Ibu apa sih Bu hubungan dari bencana dan pariwisata ini? Gitu. Oke. Terima kasih. Ini saya manggilnya apa nih? Namanya cantik banget, tapi dipanggilnya apa nih? Muy aja nggak apa-apa. Muy aja. Ya. Oke, baik Muy. Ini kalau kita bicara pariwisata, mungkin kalau kita hubungkan gitu ya, kalau ada persamaan 1+1 sama dengan 2, nah ini sama juga nih kayak pariwisata gitu ya. Jadi kalau pariwisata itu adalah sebuah angka gitu ya, kemudian angka berikutnya itu adalah mungkin excitement, karena kalau lagi berpariwisata, kalau lagi wisata kita pasti seneng kan ya, fun ya. Tapi itu sama dengan ini yang agak-agak kurang terlalu tidak menyenangkan, itu apa? Resiko terhadap bencana. Gitu. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat ya, semua objek-objek wisata atau destinasi wisata itu hampir semuanya itu berada di lokasi yang memang punya kerentanan terhadap bencana, atau mereka minimal nyerempet bahaya. Contohnya misalnya ya, gunung berapi. Siapa yang nggak suka ke gunung berapi? Seru ya kalau kita gunung berapi ya. Misalnya kemarin tuh ada yang lagi ekspedisi gitu ya, mau ke ke gunung mana gitu ya, itu menyenangkan. Tapi memang punya potensi bahaya. Apalagi sekarang gunung berapinya semua udah mulai pada bangun nih kan. Aktif, ya. Oke, kemudian yang kedua yang sekarang mungkin orang senang itu adalah ke pantai. Iya. Menyenangkan ya ke pantai ya, bisa main, olahraga air dan lain-lain. Tetapi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang paling panjang di seluruh dunia, itu punya ancaman serius dari yang namanya tsunami. Gitu ya. Menarik ya melihat gelombang bergulung-gulung itu kan kayaknya seru ya. Tapi kalau udah gelombangnya lebih dari 5 meter atau 7 meter gitu ya, dan itu di saat yang sangat cepat, itu menjadi ancaman bencana yang luar biasa gitu. Atau misalnya kita di pegunungan melihat air terjun gitu dan sungai yang sangat bening gitu ya. Tapi ancaman berikutnya itu adalah kalau hujan lebat seperti itu, misalnya kondisi alam tidak mendukung gitu ya, karena misalnya vegetasi di sekitarnya sudah mungkin sebagian sudah ditebang dan lain-lain, itu bisa menjadi potensi musibah banjir. Jadi tempat wisata memang lekat dengan resiko bencana, terjadinya bencana. Nah, jadi kalau ditanya apa hubungannya, hampir semua objek wisata kecuali yang man-made ya, yang dibuat oleh manusia, itu yang nature based, umumnya itu memang punya resiko terhadap bencana. Apakah itu banjir, apakah itu gunung meletus, apakah juga mungkin gempa bumi, karena mungkin ada di daerah lempengan gitu ya, lempengan bumi yang memang rentan bisa terjadi gempa dan lain-lain. Jadi kalau dibilang pariwisata sama kebencanaan hubungannya erat sekali. Tapi bukan berarti kita menjadi tidak bisa mengembangkan kepariwisataan. Jadi apa yang saya lakukan, by the way saya belum memperkenalkan diri ya. Jadi nama saya itu Sinta. Saya dari organisasi yang namanya Asia Pacific Alliance for Disaster Management. Ini sebuah aliansi dari 6 negara di Asia Pasifik. Dan kita fokus untuk bisa bagaimana caranya membantu masyarakat di mana negara kita berkegiatan itu untuk bisa mempunyai pemahaman lebih baik terhadap kebencanaan dan bisa mengurangi resiko terhadap bencana
gitu, atau kita menyebutnya sekarang itu bisa meningkatkan ketangguhan terhadap bencana. Nah, khusus di Indonesia kita memang secara desain gitu melihat bahwa sektor yang justru butuh bantuan untuk kita berikan pemahaman mengenai kebencanaan agar bisa mengurangi resiko tadi, karena kalau misalnya ada bencana sebaiknya orang lebih paham lebih baik begitu ya, jadi mereka tahu menyikapinya. Nah, jadi di Indonesia APAT itu berfokus untuk di sektor pariwisata. Kenapa? Memang di situ biasanya itu kemungkinan banyak jiwa berkumpul, ya kan, di tempat pariwisata itu, dan kalau sampai ada kejadian bencana, maka jumlah atau korbannya itu akan sangat banyak. Sementara APAT ingin justru mengurangi sebisa mungkin atau menyelamatkan lebih banyak nyawa dalam waktu yang lebih cepat. Itu misi kami. Jadi di Indonesia sejak tahun 2020 itu kita menggagas satu program terintegrasi bagaimana membangun ketangguhan masyarakat di daerah pariwisata untuk bisa lebih tangguh, lebih siap menghadapi bencana. Seperti itu. Oke. Ya, seperti yang tadi Ibu bicarakan terkait untuk mengurangi resiko korban yang banyak, apakah terdapat standar prosedur keamanan bagi setiap pengelola wisata tersebut? Sebenarnya Kementerian Pariwisata itu sudah punya panduan untuk mengurangi resiko terhadap bencana ya. Jadi contohnya kalau di kawasan pantai itu ada misalnya signage gitu ya, ada tanda bagaimana kalau kita ingin menyelamatkan diri, jalur evakuasi. Kemudian ada tanda-tanda bahwa ini dalam, jangan ke sana gitu ya. Tapi kalau turis kan ngelihatnya dalam kayak malah penasaran gitu ya. Tapi itu secara signage gitu itu sudah ada. Tetapi memang tidak hanya signage gitu ya. Jadi standar baku yang ditetapkan oleh BNPB, diterapkan oleh BPBD di daerah bersama dengan Kementerian Pariwisata, itu tidak hanya merupakan faktor satu-satunya. Faktor yang paling penting itu justru manusianya. Seperti itu. Jadi kalau standar keselamatan itu ada, tetapi kalau orangnya, para wisatawannya tidak paham atau tidak mengerti, itu biasanya di saat yang bersamaan jumlah orang banyak yang ada chaos gitu. Ya kan? Itu hal-hal yang mungkin masih menjadi PR bagi kita di Indonesia. Karena umumnya di kawasan wisata walaupun sudah ada beberapa fasilitas menunjukkan bagaimana evakuasi dilakukan, kemudian rutenya, kemudian tempat berkumpulnya, tetapi apakah secara standar misalnya bangunan untuk evakuasi apakah sudah ada yang ngecek gitu? Mungkin belum secara berkala begitu ya. Kemudian apakah tanda-tandanya semua cukup terbaca gitu? Kadang-kadang ketutup pohon atau apalah gitu ya. Jadi ini hal-hal yang walaupun sudah ada itu belum tentu itu secara rutin itu mungkin diperiksa bahwa itu masih layak. Kemudian juga yang paling penting selain pemahaman kepada pengetahuan diberikan kepada turis di daerah wisata tersebut adalah kesempatan untuk masyarakat di mana yang menjadi tuan rumah di kawasan wisata tersebut itu pernah melakukan simulasi kebencanaan. Jadi kalau benar-benar terjadi bencana apa yang harus dilakukan? Apakah yang punya warung, yang punya usaha apa di sekitar situ, itu mereka tahu bagaimana mereka bisa menyelamatkan diri dan syukur-syukur bisa membantu tamunya untuk menyelamatkan diri. Seperti itu. Kondisinya seperti itu ya. Jadi kalau dibilang ada nggak sebenarnya standar
dasar gitu ya untuk sebuah kawasan itu ada. Tetapi apakah fasilitasnya itu semuanya layak pakai setiap saat dicek dan juga dilakukan simulasi? Nah, itu merupakan hal-hal yang perlu dicek lebih lanjut. Oke. Ya. Berarti untuk mengurangi dampak resiko korban itu juga bisa ini ya Bu, bisa dengan sign-sign seperti itu. Terus Betul. wawasan dari wisatawannya juga gitu. Terutama wisatawannya. Oke. Karena kalau dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri, itu akan mengurangi beban bagi orang lain. Bener ya? Iya, betul, Oke. betul. Oke. Nah, terakhir mungkin ya Bu, harapan Ibu untuk pengelola atau wisatawan yang ingin berwisata itu seperti apa gitu? Oke, jadi himbauannya mungkin seperti ini. Jadi mungkin sudah saatnya kita semua, jadi baik pengunjung, kalau kita mau datang ke kawasan wisata, kita sudah belajar gitu. Oh, saya mau pergi ke daerah sungai, atau saya mau pergi ke daerah gunung berapi, atau saya pergi, minimal saya tahu bagaimana cara untuk evakuasi kalau ada kejadian bencana. Karena kita tahu kita datang ke tempat bencana, gitu ya. betul, Tapi kalau kita nggak siap kan repot ya. Iya. Oke, itu satu. Jadi dari sisi pengunjungnya sendiri. Lalu dari sisi pengelola kawasan wisata, saya rasa hal yang penting dilakukan itu adalah standar minimum untuk kawasan wisata. Jadi misalnya memastikan bahwa bisa meminimalkan kecelakaan. Contohnya misalnya jalanan kalau toh licin itu ada pegangannya. Kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, misalnya tanda-tanda untuk evakuasi terutama itu juga jelas. Ya, karena itu penting sekali. Itu penting ya, Bu, ya? sekali gitu ya. Tapi juga perlu dilihat ya, kalau kita pergi ke air terjun itu misalnya sampai berapa meter ke bawah gitu ya, evakuasinya nggak ada lain kalau misalnya ada banjir bandang itu ya naik ke atas gitu. Tapi apakah misalnya ada alat-alat penyelamatan diri, misalnya ada life jacket atau apa gitu. Nah, itu yang perlu juga dipertimbangkan oleh seluruh pengelola kawasan wisata seperti itu. Jadi mereka tahu bahayanya apa, kemudian mereka sudah menyiapkan termasuk alat-alat keselamatan begitu. Dan yang juga penting adalah berkoordinasi dengan institusi yang memang punya kewenangan dalam hal kebencanaan. Jadi kalau di daerah itu ada yang namanya Badan Pengelola untuk Kebencanaan Daerah, BPBD. Di setiap daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten. Maka ada baiknya pada saat membangun kawasan wisata, selain melakukan analisa dampak lingkungan, karena itu penting banget ya, karena tidak ingin merusak lingkungan harusnya ya, sebuah kawasan, tetapi juga mencoba melakukan kaji mengenai resiko bencana. Jadi minimal pengelolanya jauh lebih siap, dia tahu apa yang akan dilakukan. Jadi mengurangi resiko terhadap pengunjung yang akan datang. Oke. Seperti itu. Nah, seperti itu ya teman-teman, pembahasan kita mengenai hubungan bencana dan pariwisata. Oke, terima kasih banyak Ibu Sinta. Sama-sama, Moy. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.